Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang kuenya sangat cantik, merekah sempurna, dan sangat mudah dibuat. Kue ini dibuat tanpa telur, hasilnya cantik ya teman-teman, merekah sempurna, dan pecinta keju wajib banget mencoba resep kue yang satu ini karena bahan utamanya dari keju. Kue mangkuk mekar rasa keju ini cocok banget kalau dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Lalu saya menambahkan juga tepung terigu sebanyak 40 gram atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak 170 gram atau sekitar 8 sendok makan. Kalau mau lebih manis, boleh gulanya ditambah ya teman-teman. Tambahkan garam setengah sendok teh. Kalau bahan keringnya udah kita campurkan semua ke dalam wadah, selanjutnya diaduk rata ya sampai tercampur. Kalau udah tercampur rata, saya menambahkan lagi keju oles sebanyak 50 gram. Untuk keju olesnya boleh diganti dengan cream cheese ataupun boleh juga diganti dengan tape ya teman-teman, ataupun boleh juga di skip kalau tidak suka. Selanjutnya saya menambahkan santan sebanyak 300 ml, masukkan secara bertahap ya, sambil diaduk dengan whisker sampai tercampur rata. Dan untuk santan yang saya gunakan ini, saya menggunakan santan instan yang ditambah dengan air. Dan untuk pembuatan kue mangkok, santan yang digunakan jangan yang kental ya teman-teman. Gunakan santan yang sedang aja, tidak terlalu kental ataupun terlalu encer. Karena kalau santannya kental, adonannya jadi lebih berat dan agak susah merekahnya, serta merekahnya tidak cantik dan kurang sempurna. Setelah santannya kita masukkan semua ke dalam adonan, selanjutnya diaduk rata ya, sampai tercampur. Dan pastikan untuk diaduk sampai semua bahannya larut ya teman-teman. Nah, kalau bahannya udah larut semua, selanjutnya saya menambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Gunakan ragi yang masih baru, serta masih aktif dan suhu ruang ya teman-teman. Diaduk rata sampai tercampur serta raginya larut. Kalau adonannya udah rata dan raginya udah larut, selanjutnya adonan ini saya diamkan terlebih dahulu selama 40 menit, tidak boleh lebih ataupun kurang. Harus 40 menit, jangan lupa tutup permukaannya menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Ini dibiarkan sampai adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung ya teman-teman. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan kukusan dan kita panaskan kukusan bersama cetakan talam. Dan untuk cetakan talamnya tidak perlu diolesi minyak sayur karena kalau diolesi minyak sayur kuenya akan tidak mengembang sempurna. Jangan lupa berikan jarak antar cetakan, ini dikukus sampai airnya mendidih ya teman-teman. Setelah adonannya didiamkan selama 40 menit dan adonannya sudah mengembang dan muncul gelembung-gelembung. Lalu kita buka plastik wrapnya. Pastikan ya untuk adonannya gelembungnya tidak terlalu banyak, karena kalau gelembungnya terlalu banyak akan mempengaruhi hasil dari kue mangkoknya sendiri. Kita aduk rata ya sampai menyusut dan gelembung-gelembungnya pecah. Kalau udah rata, selanjutnya masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Pastikan menggunakan baking powder yang masih baru, masih aktif dan suhu ruang. Ini saya gunakan baking powder biasa ya teman-teman. Lalu diaduk rata sampai tercampur dan baking powdernya larut. Untuk hasilnya maksimal dan mereka sempurna, boleh menggunakan baking powder double acting supaya hasilnya cantik ya teman-teman. Nah, kalau udah rata, selanjutnya adonan ini akan saya saring terlebih dahulu. Siapkan wadah serta saringan, tujuannya kita saring adonan supaya adonannya halus, tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil, serta teksturnya licin. Kalau adonannya udah kita saring, selanjutnya saya menambahkan pewarna makanan supaya warnanya lebih cantik dan menarik. Di sini saya menggunakan pewarna makanan berwarna merah muda atau pink, lalu diaduk rata dengan sendok sampai tercampur. Pastikan ya, tidak ada buih-buih ataupun gelembung-gelembung pada adonannya supaya hasil kuenya cantik dan berkah sempurna. Nah, kalau udah rata, adonannya ini sisihkan terlebih dahulu.
Pastikan jika kukusannya sudah panas dan airnya juga sudah mendidih. Dan jangan lupa kalau ada uap air yang menetes ke dalam adonan, kita bersihkan terlebih dahulu ya dengan tisu. Nah, selanjutnya adonannya kita masukkan ke dalam cetakan, kita tuangkan sampai penuh tapi tidak perlu sampai luber ya teman-teman. Jangan lupa juga berikan jarak antar cetakan supaya bisa matang merata dan mereka sempurna. Dikukus menggunakan api paling besar selama 20 menit sampai matang. Dan selama proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 20 menit, kue mangkok maka rasa kejunya sudah matang dan kita buka tutup kukusannya. Terlihat ya, hasilnya sangat cantik dan mereka sempurna. Dan kuenya terlihat sangat mengembang dan menul-menul banget. Keluarkan kuenya satu persatu dari kukusan. Dan selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti semula, panaskan cetakan talam selama 5 menit. Karena sebelumnya airnya sudah mendidih. Dan jangan lupa adonannya kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam cetakan. Ini dikukus selama 20 menit ya, menggunakan api paling besar. Nah, ini dia tampilan dari kue mangkok maka rasa kejunya dan udah matang semua, cantik dan merekah sempurna. Bisa terlihat ya, pecahannya ada yang terlihat merekah 3 dan ada juga yang terlihat merekah 5 dan ada juga yang terlihat merekah 4 dan ada yang merekah 2. Sempurna hasilnya dan warnanya juga cantik banget. Hasil dari satu resep mendapatkan sebanyak 12 buah kue mangkok mekar rasa keju yang cantik dan merekahnya sempurna. Cocok banget kalau dijadikan ide jualan, modalnya juga hemat dan hasilnya lumayan banyak. Yang pasti kue ini sangat mudah dibuat ya teman-teman. Aroma kuenya sangat enak, khas banget. Aroma santan dan kejunya ini berasa banget. Nah, untuk kuenya ini sangat mudah dikeluarkan ya, dan pastikan keluarkan dalam keadaan udah dingin, ditekan-tekan pada bagian pinggir kuenya, putar dan tarik. Hasil kuenya terlihat ya, mulus dan tidak lengket ya teman-teman. Meskipun tanpa diolesi minyak sayur, tetap kuenya tidak lengket. Nah, bisa terlihat ya, ketika saya tekan kuenya lembut dan empuk banget. Dan ketika dibelah, terlihat juga seratnya sangat halus. Cocok nih kalau dijadikan cemilan untuk keluarga sambil minum teh ataupun kopi bersama di sore hari. Rasanya juga enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa, kejunya juga berasa banget. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah untuk dijadikan ide jualan ataupun cemilan. Terima kasih sudah menonton video saya dan selamat mencoba.